Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. Hello. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Yes, I'm fine too. Oke, anak bapak semuanya. Who is leader of the class? Olis. Olis. Okay, Olis. Please lead your friend to pray before study. Attention please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray before study. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, alhamdulillah, thanks to Allah. Bersyukur kita kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. So we can attend this class, menghadiri kelas ini untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Are you ready? Yes. Okay, so before that, sebelum kita mulai belajar, I hope you can check your table, your chair. So if you see trash, please throw it in the trash bin. Coba dicek dulu, meja, kursinya ada sampah di bawah, tolong nanti dibuang ke tong sampah. Oke, thank you. Baik anak bapak semuanya, kayaknya sudah pada rapi semua, sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. So, I will check your attendance list first. Bapak mau cek dulu absensinya hari ini. Who is absent today? Siapa yang absen hari ini? Nobody? Yes. Oke, berarti hadir semua ya hari ini? Yes. Yes, oke, good. Alhamdulillah semuanya pada sehat semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Oke, my students. Baik, today hari ini kita akan belajar materi baru nih. So before that, sebelum itu I will ask you, Bapak ingin tanya dulu kepada anak Bapak semuanya. The last meeting, ya pertemuan terakhir kemarin, kira-kira siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa nih? Pertemuan terakhir. Simple past tense, right? So last week we have discussed together about simple past tense. Oke. Nah sekarang kita review lagi materi kita minggu lalu simple past tense. Tadi simple past tense kata kawan kita sudah belajar nih. Coba siapa yang bisa menjelaskan sedikit tentang simple past tense? Oke, Nela lagi. Past is the perform that means to about something that happened in the past. So, bila seorang menulis atau menggunakan past tense, nanti mereka menggunakan something that happened in the past. Oke, louder please, suaranya agak diangkat lagi, suaranya boleh diulangi sekali lagi. Past tense is the perform that means to about something that happened in the past. So, ketika seseorang sedang berbicara menggunakan past tense, artinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Oke, so simple past tense berarti kita ingin mengucapkan sesuatu yang sudah terjadi. Right, thank you Naila. Oke, jadi simple past tense itu ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu happen in the past yang telah terjadi di masa lalu, kita ucapkan lagi di saat sekarang, maka tesisnya adalah simple past. Oke, sekarang Bapak mau tanya lagi nih tentang simple past tense. Ketika kita bikin kalimat simple past tense, kata kerja yang dipakai, kata kerja bentuk berapa? Coba, siapa yang mau jawab? Oke, verb to. Baik, bagus sekali. Sekarang Bapak tanya lagi nih. Sebutkan bentuk kedua dari kata go. Apa? When. Oke, good. Itulah tentang simple past tense. Masih ingat ya berarti anak-anak Bapak semuanya? Very good. Oke. And then Bapak mau tanya lagi nih, do you ever read a story?
Natif. Cerita seperti apa yang pernah dibaca? Cinderella. Oke. Olis. Doraemon. Alright. So, Sophia? Hello Kitty. Hello Kitty. And then Sasha? Harry Potter. Oke. Wow, berarti hobi baca buku semua nih kayaknya anak-anak bapak nih. Benar? Siapa yang hobi baca buku? Oh, ada juga yang hobi baca buku ya. Oke, good, very good. So, kita harus banyak baca, banyak ilmu, banyak tahu. Oke, tadi kayaknya ada one of you say you like read Cinderella story. Siapa tadi yang Cinderella? Oke, coba boleh ceritakan sedikit tentang Cinderella. Kira-kira konfliknya apa? Sepatu. Oh, yang diingat tentang Cinderella adalah sepatu. What happened dengan sepatunya? Apa yang terjadi? Apa sih sepatunya? Kenapa? Ada yang lain yang pernah baca? Sepatunya lepas. Ada lagi yang lain yang tahu tentang cerita Cinderella? Yes, sorry. Yang kuat nak suaranya? Oh, dia disuruh ibu tirinya, dibenci ibu tirinya karena dia anak tiri. So Cinderella has stepmother, punya ibu tiri ya. Oke. Di sini ada yang punya ibu tiri? Nggak ada ya. Oke, anak bapak semuanya. That's all yang anak bapak sebutkan tadi, ada cerita tentang Cinderella, Harry Potter, dan lain sebagainya. Itu semua adalah namanya teks naratif. Yang jadi yang anak bapak sebutkan tadi, cerita-cerita itu adalah cerita teks naratif. Mungkin dalam bahasa Indonesia sudah belajar juga salah satu teksnya. Itu berarti teks apa kalau dalam bahasa Indonesia? Ilmu bahasa Indonesia? Teks narasi. Oke, that's good. Teks narasi. Baik anak bapak semuanya. Siapa nih yang bisa jelaskan sedikit tentang teks narasi? Kalau dalam ilmu bahasa Indonesia, teks narasi itu seperti apa? Yes. Yang kuat suaranya nak kalau ngomong ya, biar terdengar. Teks narasi itu adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengisahkan cerita atau peristiwa dari khayalan si penulis dan tujuannya untuk menghibur. Oh, very good. Jadi teks narasi itu adalah sebuah pemikiran, imajinasi si penulis. Ditulis buat apa? Buat menghibur. Oke. So anak bapak semuanya, kita belajar teks naratif namanya, nanti akan kita pelajari. Apa sih manfaat belajar teks naratif dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba kalau anak bapak baca cerita, when you read a story, baca sebuah cerita, kira-kira ada apa yang bisa diambil dari cerita yang kita baca? Pesan. Oke, there is moral value. Ada pesan moralnya dari cerita itu. Jadi kalau kita belajar teks naratif, manfaatnya dalam pembelajaran kita sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ambil pelajaran dari cerita yang kita baca. Kira-kira apa lagi tujuan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita ambil dari mempelajari teks naratif? Baik ya, kira-kira suka nulis nggak? Siapa yang suka nulis? Oke, ada beberapa orang yang suka nulis. Nah, ketika kita menulis teks naratif, berarti di situ juga ketika kita baca bisa kita aplikasikan kehidupan sehari-hari. Itu juga salah satu manfaat kita mempelajari teks naratif. Jadi dengan kita belajar teks naratif, kita punya inspirasi dan bisa kita tuliskan melalui tulisan. Do you understand? Yes. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk mempelajari tentang teks naratif, apakah anak bapak sudah siap untuk belajar nih? Siap. Boleh bapak minta berdiri semuanya, stand up please. Oke. Baik anak bapak semuanya, untuk membuat pembelajaran pada pagi hari ini menjadi lebih semangat, ya, maka bapak minta anak bapak untuk kasih ice breaking dulu sebentar ya. Ketika bapak bilang are you ready? Maka anak bapak jawab yes we are ready. Yes. Bisa? Coba bapak ulang sekali ya. Coba dulu. Are you ready? Yes, we are ready.
ke layar di depan. Kelihatan? Oke, coba siapa yang bisa guessing atau menebak kira-kira gambar siapa itu? Cinderella. Tadi ada yang suka katanya baca buku Cinderella. Sekarang coba Bapak random saja dari anak Bapak di sini. Siapa yang bisa sedikit berikan gambaran tentang Cinderella? Ayo. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Oke, silakan Nadifa. Cinderella itu dia kandungnya meninggal, akhirnya itu meninggal kembali. Yes. Dan ibu tirinya dia punya ibu tiri dan saudara tirinya. Saudara tirinya itu sangat jahat. Oke, baik, terima kasih Nadifa atas explanation-nya. Boleh nanti Bapak minta suaranya agak diangkat sedikit ya, biar kita terdengar oleh yang lain juga. Oke, the second picture, gambar kedua. Ayo. Who is he? Siapa? Harry Potter. Kayaknya tadi ada yang suka Harry Potter lah ya. Oke, you? Do you like Harry Potter? Yes. Okay, so can you explain it about Harry Potter? Okay, please, the time is yours. Harry Potter is a series of 7 novels created by J.K. Rowling. This novel tells us a story about adventure of a teenage wizard named Harry Potter and his two friends named Ron Weasley and Hermione Granger, who are students at Hogwarts School of Magic. Wow, give applause. Kayaknya dia hafal banget ya tentang Harry Potter. Ini baru Bapak yakin dia betul-betul suka cerita Harry Potter. Tapi the last one, yang terakhir nih. Yuk, kenal nggak? Siapa nih? Oke, Pinocchio. Kenapa hidungnya long? Kenapa hidungnya panjang? Ada yang suka bohong? Ada yang suka bohong? Oke, nah cerita-cerita ini tentang Pinocchio, Harry Potter, dan Cinderella itu biasanya masuk dalam kategori cerita apa nih? Narasi. Biasanya jenisnya jenis apa nih? Cerita rakyat, fantasi, cerita fantasi. Oke, my students. Baik anak Bapak semuanya, next. Hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Ya, kita hari ini akan belajar naratif teks. Nanti Bapak akan menjelaskan tentang materi kita hari ini tentang naratif teks, apa saja tujuannya, kemudian struktur teksnya, dan juga ciri-ciri kebahasaan dari naratif teks. Oke, so sebelum kita masuk ke materi intinya, Bapak mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyusun kerangka teks naratif berbentuk cerita fantasi yang akan ditulis berdasarkan tema, tokoh, latar, dan alur rangkaian peristiwa dari film yang ditonton dengan tepat. Oke, jadi itulah nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak nanti berharap setelah pembelajaran kita hari ini, anak Bapak bisa membuat kerangka teks naratif itu sendiri, nanti menentukan karakter, tempat, waktu, konflik, dan juga solusinya. Oke, mekanisme pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak akan jelaskan mekanismenya dan juga bagaimana penilaian yang akan Bapak ambil. Oke, untuk mekanisme pembelajarannya adalah nanti Bapak akan tampilkan sebuah video. Ya, I will show you one video. Jadi anak Bapak akan melihat videonya. Tolong nanti betul-betul diperhatikan. Ada hal-hal yang penting, silakan dicatat dari video yang anak Bapak tonton. Setelah itu, nanti Bapak akan bagi anak Bapak beberapa kelompok untuk kerja kelompok. Apa kerja kelompoknya anak Bapak? Bapak minta untuk mendesain sebuah proyek ini. Proyek penting kayak ini ya. Oke, proyeknya adalah anak Bapak akan menentukan dari video yang Bapak tampilkan nanti. Anak Bapak menentukan, you will determine the characters, karakternya, times-nya, place-nya di mana, kemudian apa saja konflik-konfliknya, dan juga nanti ada bagaimana penyelesaiannya yang disebut dengan resolution. So after that, setelah itu nanti Bapak minta presentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, dan kelompok lain akan minta Bapak harapkan untuk bisa berpartisipasi untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan.
Kemudian mekanisme penilaian. Nanti Bapak akan nilai sikap. Apa sih yang Bapak nilai dari sikap? Nilai sikapnya nanti adalah gotong royong, kebersamaan, kekompakan dalam menyelesaikan proyeknya. Kemudian ada juga kreativitas. Nah, kreativitasnya dari mana nih Bapak nilai? Karena nanti anak Bapak menjawabnya dalam bentuk kanva. Bapak akan melihat kreativitas masing-masing kelompok karena Bapak minta nanti menjawabnya dalam bentuk kanva. Kemudian juga berpikir kritis bagaimana masing-masing kelompok harus bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. That's all. Itulah yang akan kita jalankan pada hari ini. So, sebelum Bapak mulai melihatkan video kegiatan inti, sudah paham kira-kira apa yang akan kita lakukan hari ini? Do you understand? Yes. Oke, Bapak ulang lagi sekali lagi. Are you ready? Yes, we are ready. Yes, yes. Oke. Nah, ini tadi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Oke, silakan anak Bapak lihat videonya. Nanti dari situ akan kita jadikan sebuah kerangka, jadi bertulis teks naratif.
sudah lihat ya? Oke, sudah lihat tadi movie-nya, filmnya. Kira-kira tadi filmnya tentang apa nih? Judulnya apa tadi? Ada muncul judulnya nggak? Soal. Oke, good. Soal ya judulnya. So I will give you some question. Bapak mau tanya beberapa pertanyaan nih. Oke, the first question. What is the unique about the movie? Kira-kira yang menurut anak bapak unik dari movie tadi yang anak bapak lihat apa kira-kira? Oh, nggak ada dialognya. Kemudian ada narasinya nggak? Nggak. Berarti anak bapak tadi nggak tahu yang ada dialognya, nggak ada narasinya. So the second question, pertanyaan kedua, what differentiate this movie from the other movie? Kira-kira apa sih kayak membedakan kira-kira yang anak bapak lihat tadi dari film-film yang pernah anak bapak lihat sebelumnya? Nggak ada dialognya. Kemudian ceritanya jenis apa nih? Fantasi. Oke. Masih naratif teks tidak? Masih. Oke. So, can this movie inspire you to write narrative text? Bisa nggak movie ini menginspirasi anak bapak untuk menulis teks naratif? Bisa. Oke. Jadi nanti kalau bapak suruh anak bapak bikin kerangkanya, bisa? Bisa. Oke, berarti sudah paham kira-kira dengan yang dilihat tadi? Sudah. Oke, very good. Nah, sekarang Bapak ingin jelaskan tentang materi kita hari ini. Oke. Hari ini kita belajar tentang narrative text. Oke, narrative text. A narrative text is imaginative story to entertain people. Jadi, narrative text itu apa, Nak? Sebuah, coba dibaca sama-sama. Sebuah jenis teks yang menceritakan suatu cerita khayal atau fiktif dengan tujuan menghibur orang-orang. Oke, jadi tujuan dari teks naratif untuk apa? Menghibur. Jadi the purpose of narrative text is to entertain siapa? Dari reader, si pembaca. So next, jenis naratif teks. Coba yang anak bapak ketahui tentang jenis-jenis dari naratif teks apa saja? Fabel. Apa itu fabel? Yuk, kisah tentang apa nih yang jenis fabel? Binatang atau hewan-hewan. Contohnya cerita apa? Kancil. Sering sekali waktu kita kecil. Jadi itu masuk kategori jenis fabel. Apa lagi? Legenda, cerita legenda. Contohnya apa nih cerita legenda? Legenda, koktel. Apa itu koktel? Cerita rakyat, mitos. Apalagi love story, cerita tentang cinta. Biasanya kalau baca cerpen ini banyak ceritanya tentang cinta. Anak bapak semuanya suka baca novel tidak? Suka. Yang suka baca novel? Ya, baik. Itu adalah juga salah satu jenis daripada naratif teks. Oke, sekarang kita lihat. Oke. Di sampingnya ada struktur. Jadi ketika kita membuat nanti sebuah teks naratif, maka ada yang pertama disebut dengan orientation. Tahu nggak apa artinya orientation? Ya, dulu masuk sekolah di awal-awal di orientasi dulu. Ada masa-masa orientasi. Berarti masa-masa apa itu? Perkenalan. Nah, begitu juga ketika kita menulis teks naratif ada orientation di awal. Di paragraf awal itu biasanya berisi tentang orientation. Apa yang ada di dalam orientation? Karakter. Yes, tokoh-tokoh, pengenalan tentang tokoh. And then latar atau place-nya, set time-nya, kapan waktunya, apa lagi? Ya, itu yang biasanya yang ada dalam orientation. Setelah orientation ada apa lagi? Complication. Apa itu complication? Ya, so biasanya dalam sebuah cerita itu ada masalah-masalahnya, ya kan? Contohnya cerita Maling Kundang. Maling Kundang tadi masuk jenis apa nih? Legenda atau koktel cerita rakyat? Koktel. Oke, kira-kira complication dalam cerita Maling Kundang apa? Durhaka orang tua. Ya, Maling Kundang didn't obey his mother, tidak
patuh ke ibunya. Kemudian setelah ada complication, ada apa lagi namanya? Resolution. What is resolution? Penyelesaian masalah. Oke, sekarang masuk yang terakhir. Sudah paham kira-kira yang strukturnya? Apa saja tadi yang pertama? Orientation, complication, resolution. Yang terakhir ada koda. Koda ini bisa ada, bisa tidak. Kemudian ciri-ciri bahasa. Oke, kalau kita tulis teks naratif menceritakan bentuk sekarang atau bentuk yang sudah terjadi? Sudah terjadi. Biasanya diawali pada one day. Apa itu artinya one day? Suatu hari. Berarti it is happen in the past. Sudah terjadi ya kan? Nah, berarti tenses yang digunakan menggunakan simple past tense. Berarti cocoklah kita belajar kemarin simple past tense. Jadi sudah bisa menulis nanti menggunakan simple past tense. And then, keterangan waktunya dari ciri-ciri bahasa keterangan waktunya adverb of time-nya biasanya once upon a time, today, ada memuat keterangan waktu. Apalagi? Conjunction. Apa itu conjunction? Ya, konjungsi itu apa? Sorry? Kata penghubung. Ya, berarti ya ada menggunakan kata penghubung. Biasanya kata penghubungnya seperti apa contohnya? When, then, apa lagi? Sorry? Before, apa lagi? After, until, so, dan sebagainya. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Ada spesifik karakter. Biasanya dia karakternya itu spesifik. Misalnya Cinderella, tipe emas, spesifik ya. Kemudian juga ada action verb. What do you mean verb? Kata kerja, ada kata kerja tindakan. Yang terakhir ada direct speech. Nah, ini adalah seluruhnya dari unsur kebahasaan, ciri-ciri daripada naratif teks. Oke, seluruhnya kira-kira sudah paham? Do you understand? Yes. Yang belum paham boleh angkat tangan. Sudah? Kalau sudah berarti sekarang kita akan lanjut ke kegiatan kita selanjutnya. Kegiatannya adalah Bapak akan bagi anak Bapak kelompok. Jadi setelah ini anak Bapak bagi kelompok, duduk berdasarkan kelompok yang telah Bapak tentukan. Berdasarkan pemantauan Bapak selama ini, Bapak sudah mengklasifikasi anak Bapak. Nah, kamu harus di kelompok yang mana? Oke, Bapak sebutkan ya. Kelompok 1. Nanti duduknya di sini, silakan berpindah. Untuk kelompok 1, anggotanya, ketuanya Bapak pilih langsung, itu Olis. Anggotanya ada Jihan, Florenza, Marta, dan Tina. Silakan pindah ke sini kelompok 1. Kelompok 2, Tina, Zahwa, Suci, Agni, Naila di sini kelompok 2. Kelompok 3, Nadia, Sasa, Zizi, Nadine, Jihan, boleh di sudut sana. Kelompok 3. Kelompok 4, Inja, Hanifah, David, Sofia, Zahra di sebelah sana. Oke, sudah duduk di tempatnya masing-masing. Oke, baik. Pastikan di masing-masing kelompok ada laptopnya ya. Sudah? Oke, so Bapak semuanya tadi sudah Bapak jelaskan tentang naratif teks. Kemudian anak Bapak juga sudah menyaksikan, sudah menonton sebuah video about naratif teks. Oke, so next. Jadi selanjutnya adalah anak Bapak sudah Bapak bagi kelompok. Jadi Bapak minta nanti setelah ini Bapak akan berikan LKPD. Ya, seperti yang ditampilkan di Infocus. Oke, ada LKPD. Oke, look at please. Ada LKPD, lembar kerja siswa. Jadi tugasnya ngapain? Anak Bapak semuanya. Nanti di sini Bapak minta anak Bapak untuk menentukan tema. Bapak yakin setiap orang pasti punya pemandangan, pemikiran berbeda. Justru tadi anak Bapak sudah melihat video yang Bapak
tampilkan, tapi di situ tidak ada dialognya, tidak ada narasinya, otomatis nanti masing-masing kelompok berbeda. Silakan anak bapak, kira-kira menurut anak bapak tema yang cocok itu apa? Ya, tema yang cocoknya apa? Kemudian nama tokoh. Tadi anak bapak lihat ada berapa tokoh dan anak bapak bikin saja nama tokohnya, kira-kira menurut anak bapak siapa? Kemudian tempatnya di mana kira-kira? Selanjutnya kemudian waktunya kapan? Konflik yang ada dalam cerita itu apa? Kemudian juga resolusinya bagaimana? Do you understand? Yes. Untuk pengerjaan proyek ini Bapak berikan waktu selama 30 menit. Oke, berapa waktunya? 30 menit. I give you time 30 minutes. So, anak Bapak silakan desain juga dalam bentuk kanva. Nanti kerja kelompok yang Bapak nilai tadi adalah kekompakan, saling gotong royong bagaimana menyelesaikan proyek ini agar tepat waktu. Jadi nanti silakan berdiskusi, ada yang cari, ada yang bantu ngetik dan sebagainya, mendesain dan sebagainya. Waktunya Bapak berikan 30 menit. Setelah itu anak Bapak minta nanti bisa mengirimkan via WA langsung ke laptop Bapak di depan. Nanti baru kita presentasikan hasil dari diskusinya kelompok. Do you understand? Yes. Oke, Bapak tanya sekali lagi, are you ready? Yes, we are ready. Yes. Oke, selamat bekerja. Silakan diskusi. Boleh duduknya santai aja. Kalau perlu dirubah, silakan dirubah biar lebih enak kan. Ya, silakan didiskusikan. Gimana, Mas? Yes. Hah? Oke, nanti di KPD-nya diisi juga. Yang lainnya nanti ada juga langsung desain dibentuk kanva ya. Tentukan dulu di LKPD-nya kira-kira temanya apa, kemudian tokoh-tokohnya apa, tempatnya di mana, waktunya kapan konflik-konfliknya dan resolusinya. Sudah diinstal aplikasi Canva-nya? Sudah, oke, good. Ini aplikasi Canva-nya sudah ada, Nak? Oke, good. Yang ini aplikasi Canva-nya sudah ada? Sudah, oke, good. Yang ini? Sudah, oke. Silakan diskusikan. If you have question, jika ada pertanyaan, silakan angkat tangannya dan bertanya ke Bapak. Yes. Yes. Orientation, engagement, resolution. Yes. Yes. No. Any question? Okay, good. Lanjutkan. Ini siapa nih yang ketik? Oh, Nadia. Oke, Nadia.
Oke, Bapak ingatkan kembali, Bapak sambil menilai ya sikap collaboration-nya ya. Jadi ya untuk semuanya antusias untuk mengerjakan. Silakan kerja kelompoknya harus semua berperan aktif. Kalau bisa tadi kan ini Sudah sampai mana? Oke, selanjutnya. Any question? Oke, jadi apa kata Pak? Sorry? Crash. Ya, apa sih crash? Bertabrakan, hancur, crash.
Udah hampir selesai ya? Oke, good. Kelompok ini sudah berapa persen? Oke, tinggal sedikit juga. Oke. Kelompok ini gimana? Sedikit lagi? Oke, silakan lanjutkan. Kelompok ini masih banyak? Oke, yes. Oke, mungkin bagi kelompok yang nanti sudah selesai boleh langsung dikirimkan via WA ya. Nanti biar Bapak lihat di laptop Bapak untuk ditampilkan, dipresentasikan. Jadi langsung saja kirim pakai WA-nya ke Bapak yang sudah selesai kelompoknya. Oke, sudah ada yang kirimkan kayaknya di WA. Kelompok 2 mana kelompok 2? Udah selesai? Sudah ada kirim ya? Oke, Bapak lihat sudah masuk. Thank you, sudah selesai kelompok 2. Kelompok lain masih Bapak tunggu nih di WA ke Bapak hasilnya. Ada yang sudah kirim lagi? Oke. Saatnya Kelompok istirahat. 4, mana kelompok 4? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Kelompok 2, kelompok 4 sudah. Kelompok 3 sudah? Belum? Oke, yang sudah di sini sudah 3 kelompok, 1 kelompok lagi belum ya? Oke, kayaknya sudah masuk kelompok 1.
Oke, sudah Bapak download di sini tadi. Oke, karena semua sudah mengumpulkan, Bapak lihat di sini. Sekarang kita presentasi lagi ya. Kita presentasikan hasil daripada yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Oke, Bapak nanti minta seluruhnya tampil ke depan untuk mempresentasikan. Bapak minta kelompok 3 dulu. Mana kelompok 3? Boleh maju ke depan semua anak kelompok 3. Silakan. This is yours? Oke, ya ini hasil dari kelompok 3. Boleh di sini nak? Boleh maju ke depan sini lagi. Oke, yang lainnya Bapak harapkan untuk dapat menyimak presentasi yang ditampilkan oleh kelompok 3. Nanti Bapak harapkan dari kelompok-kelompok lain untuk dapat memberi tanggapan dan bertanya. Boleh ini digeser ke belakang sedikit? Oke, ini dari kelompok 3. Siapa boleh nanti sambil dibaca juga yang ditampilkan, silakan. Siapa yang jadi moderator? Oke, yes, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. We want to read the result of our discussion together. Boleh dikuatkan suaranya lagi nak? Before that, let me introduce ourselves. My name is Nadia Syukra. My name is Hassan Alita Saki. My name is Alisa Priyanka. My name is Nadia Akila Nabila. And me, Ziziara Zakia. Fantasy story structure. First, the theme of this fantasy story is friendship. Because after we see the short film, we can see the giant Louder, and please. little human becoming friends. In the short film, there is a giant character named Clay and a little woman named Chloe. The background of the short film is a forest. The time is in the middle of the dawn, and the atmosphere is calm. The storyline of the short film starts from the orientation. The giant man wanted to fly his plane, but he fell. Then, the competition. Not long after, they saw a small plane crash. Then, he approached it. At last, the resolution. In the end, the giant man helped the little human to repair his plane. Even though they failed many times, at the end they succeeded, and the small plane was able to fly again. Oke, coba Nadia, coba kamu jelaskan mana yang temanya, mana yang group name-nya, mana figurnya yang dari Canva yang sudah dedicated. Coba boleh Nadia. Oke, seluruhnya boleh mengadakan hasilnya. Coba tunjukkan ke Bapak. Kan ini sudah desain ini ya, dari cerita naratif. Oke, coba tunjukkan karakternya yang mana nih? Temanya apa temanya? Friendship. Oke, temanya friendship. Oke. Kemudian apa karakter, siapa karakternya? Sebagai raksasa dan Chloe sebagai manusia kecil. Oke, latarnya juga sudah ada, storytellingnya, storynya, orientationnya sudah ada, complicationnya juga sudah ada. Oke, maybe from the others group, dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya kira-kira? Untuk kelompok 1, boleh raise your hand? Oke. Sorry, I don't understand. What's the meaning of a plane? Boleh diulangi lagi sekali lagi nak, suaranya yang keras. Sorry, I don't understand. What's the meaning of a plane? Thank you for the question. The meaning of a word is mendekat. Oke. Approach tadi disampaikan artinya apa nak? Mendekat. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok 1. Satu orang lagi boleh bertanya untuk kelompok 1. Yes. I don't understand what the meaning of a word. The meaning of fable in bahasa Indonesia is mampu.
Oke, ada nanya tadi apa sih arti kata able? Apa arti able? Udah dijawab tadi, apa artinya nak? Mampu. Very good. Oke, thank you. Cukup ya untuk kelompok 3 ya, karena waktu kita terbatas juga. Bapak kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok 3. Oke, thank you kelompok 3, boleh kembali ke tempat duduknya. Oke, ini hasil dari kelompok 3. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus, lumayan ya. Di sini ada tampilannya dari kartuannya. Oke. Yes, thank you untuk kelompok 3. Baik, Bapak akan tampilkan kelompok lain yang sudah ngirim ke Bapak. Ini kayaknya ada yang nggak pakai nama kelompok. Bronze Athletic Yearly Reflection ini apa nih? Kelompok siapa? Kelompok mana? Oh, kelompok ini. Oke, belum dikasih rename tadi ya, belum dirubah namanya. Oke, boleh dipresentasikan hasilnya nak? Boleh di sini. Kelompok 2 ya. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Boleh di sini nak? Yes. Sambil dilihat hasilnya. Boleh jelaskan sambil ditunjukkan di kanvas satu orang nanti menjelaskan. Boleh maju lagi? Yes. Silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Ada ke kawan-kawannya. Ya, di sini aja. Oke, sini. Oke, yes. Yang lain tolong disimak, didengarkan. Nanti Bapak harapkan ada pertanyaan untuk kelompok 2. You give them question. Oke? Please, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce you. We are from second year, and I'm Kina as a moderator, and there are Agnes, Suci, Zava, and Naila as a presenter. Today, the topic of our presentation is narrative factor. Okay, let's move on to the first presentation that will be explained by Nancy. Break of our values in the film is crazy. Then the character in the film, Aisha and Marfa. Next is the background of the film. The place is in the middle, the sun is late afternoon before evening, and the atmosphere is happy and sad. Okay, let me explain the storyline and conflict I was about. Orientasinya, Sunda is a human who assembles a plan, and Marfa is a small human who was left behind his group. The combination, while Sunda was assembling the plan, Marfa was transferred from his plane because his plane was damaged, and Marfa was separated from his plane. Resolutionnya, Sunda helped repair Marfa's plane. They tried several times, but didn't succeed. Then, Lashman was successful, and Marfa was after his privilege in the sky. Oke, di sini boleh leadernya. Oke, boleh tawarkan ke kelompok lain untuk bertanya. That is our presentation and version. Okay, next yours. In the background, it says the place is in the building. What is in the building? Okay, thank you for the question. Itu artinya padang rumput, ladang, atau lapangan yang dipenuhi oleh rumput atau tanaman taman. Oke, that's all again. Any questions? Oke, dari kelompok 3. Thank you for giving me the definition to us. What is the meaning of this sentence? They met several times, but didn't success with us, right? But successful and Marfa went after his ignorance into the sky. Okay, thank you for the question. Jadi, pertanyaannya itu, saat mereka mencoba beberapa kali untuk memperbaiki pesawat, mereka selalu gagal dalam percobaan itu. Namun untuk percobaan terakhir, mereka berhasil dan mereka menyusul rombongannya ke atas. Oke, any question so far? Ada pertanyaan lagi sejauh ini? Enough? Oke, thank you. Give applause dulu untuk kelompok. Oke, thank you. Baik, kira-kira tampilan kampanye bagus tidak? Bagus. Kemudian kira-kira tema dengan yang ditampilkan sudah sesuai belum? Sudah ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan sit down please. Hi
Baik, sudah tampil kelompok 3 dengan kelompok 2. Baik, masih ada 2 kelompok lagi ya. Ini kelompok 1. Yes. Oke, kelompok 1. Boleh maju semua kelompok 1. Mungkin satu orang bisa jadi operatornya untuk geser-geser kan? Ya, sama operatornya silakan. Oke, satuan. Oke, leadernya di sini, leadernya, ketuanya, ayo. Oke, silakan. Satu orang mungkin boleh di sini nak, boleh dilihatkan nanti ketika dijelaskan tentang temanya, karakternya nanti disesuaikan dengan tanggal situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Tulisannya adalah Boleh maju lagi sedikit? Ya. Oke, please. Tujuan selanjutnya adalah Stop working ya. Oke, ini trouble. Lanjut. Ini selanjutnya storyline. But in the video, there was a boy named Roy who failed to fly the plane many times, but he never gave up. Oke kan Pak? Oke, yes. And keep trying. Suddenly, a little woman named Lala fell from her hopes in the sky. 3. Surprised by Lala's arrival, Roy decides to help Lala to home. 4. This concept Roy's mind to build a small plane so Lala could return to her home in the sky. 5. After many attempts to build a plane but he failed. Finally, Roy managed to build a plane and fly Lala to her home safely. That's all from our group. If anyone want to ask, Oke, coba any question dari kelompok lain untuk pertanyaan yang mau ditanyakan untuk kelompok 1 ada? Oke, from you, silakan. Thank you for giving me information to us. What's the meaning of pastor? thank you for question. Please Jihan to answer the question. Okay, thank you for the question. Allow me to answer. Very good as well. Then where the little man to his home. Oke, sudah dijawab untuk pertanyaan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, from Sophia, silakan. Yes. Little man how return to his home. Please Jihan to answer the Siapa mau jawab? Oke, sini, Lorenza, silakan jawab. Okay, thank you for the question. Allow me to answer. The meaning of reboot is nobody, like little and his house. Ini Indonesia? Dalam bahasa Indonesia artinya? Iya. Di bagian complication ya. Will apa artinya will? Membuat, membangun. Oke, baik, thank you. Baik, kayaknya sudah cukup ya untuk kelompok 1 ini presentasinya. Terima kasih buat kelompok 1, sudah bagus kira-kira hasilnya? Sudah. Oke, give applause dulu untuk kelompok 1. Oke, sudah please. The last group berarti yang belum tampil satu kelompok lagi, kelompok 4 ya. Sudah gini tadi? Sudah ya, kelompok 4.
Is it? Yes. Oke, please. Kelompok 4, the time is yours. Boleh maju ke depan semua. Di sini sebagian. Ya, di sini aja. Sambil nanti jelaskan ini ya. Oke, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. We are from Group 4. We will explain about developing the framework of a fantasy story. It will be presented. My name is Hanifah. My name is Sharifah. Let's check it out. Storyline. Well, that was our presentation. If you have any questions, you can refer to us. Oke, ada pertanyaan dari kelompok mana nih? Kelompok 3 mau bertanya, silakan. Please, for the third group. Thank you for giving the information to us. What is the meaning of assembly? Thank you for your question. Arti dari assembly adalah merakit. Merakit. Oke, merakit. Oke, sudah. Ada lagi satu orang lagi nih. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Thank you for your question. Makna dari sakit adalah Berhasil. Sukses. Oke, thank you. Baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Tugasnya gimana? Kira-kira bagus tidak tampilannya? Bagus. Saya tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Sudah, please. Kepada seluruh siswa, silakan untuk memasuki kelas masing-masing. Baik anak bapak semuanya, I appreciate you all. Bapak sangat mengapresiasi sekali yang sudah dibikin oleh anak bapak semua. Bapak kira sudah cukup baik. Anak bapak sudah mampu membuat kerangka dari teks naratif. Pertama, anak bapak sudah mampu menentukan orientationnya. Apa tadi yang ditentukan? Karakternya apa lagi? 4, time, kemudian waktu, place-nya, tempatnya, kemudian ada konfliknya, kemudian apa lagi tadi? Resolusinya. Good job, semuanya kayaknya sudah bisa menampilkan sebuah proyek yang bagus, apalagi tadi sudah dituangkan melalui Canva, aplikasi Canva. Selalu pokoknya anak bapak harapkan selalu diasah terus kemampuannya untuk skillnya dalam bahasa Inggris maupun dalam mendesain sesuatu menggunakan teknologi. Oke, next untuk selanjutnya Bapak ingin menguji pemahaman anak Bapak tentang materi kita hari ini. Jadi setelah ini Bapak akan berikan anak Bapak soal. Ada 5 soal terkait dengan naratif teks. Oke. Untuk menguji pemahaman materi kita hari ini, silakan anak Bapak kerjakan. Oke, silakan anak Bapak jawab. Ada sebuah teks naratif dan di situ ada 5 pertanyaan. Silakan anak Bapak jawab ya. Seperti yang sudah anak Bapak pahami tadi Bapak sudah jelaskan tentang materi kita hari ini. Bapak ingin
melihat pemahaman anak Bapak harapkan semuanya bisa menjawab dengan benar. Amin. Oke, silakan kerjakan. Bapak berikan waktu 7 menit. Bisa kira-kira? Insya Allah tidak terlalu sulit ya. Insya Allah kosakatanya tidak terlalu sulit ya. Tidak ya. Oke, silakan anak Bapak selesaikan. Yang belum silakan lanjutkan. Yang sudah dicek-cek lagi jawabannya ya. Oke, sudah selesai? Sudah, ya sudah angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 orang lagi ya? Yang belum ya? Oke. Boleh yang ini ketua kelompoknya boleh dikumpulkan? Yang ini boleh ketua kelompoknya dikumpulkan? Yang sana boleh kumpulkan juga kan? Boleh kumpulkan yang sudah selesai? Oke, thank you. Okay, thank you. Oke, kayaknya semua sudah mengumpulkan ya. It is already sudah selesai semua. Anak Bapak sudah menyelesaikan juga latihan yang sudah Bapak berikan. Tadi sudah mendesain sebuah proyek, membuat kerangka
teks naratif. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak bapak semuanya, as we know, sebagaimana kita ketahui tadi, kita sudah belajar tentang naratif teks. Naratif teks. Coba sebutkan, siapa nih yang bisa sebutkan jenis-jenisnya, apa saja jenisnya? Fabel. Oke, next. Love story. Legenda. Sorry? Folktale. Ya, cerita rakyat. Oke, good. Kemudian dari tujuannya untuk apa nih naratif? Menghibur. Apa bahasa Inggrisnya menghibur? Entertain. Yes, good. Kemudian generic structure-nya. Tadi apa saja ada generic structure-nya? Orientation. Resolution. And then ciri-ciri bahasanya, coba siapa yang masih ingat apa saja ciri bahasanya? Yes, menggunakan simple past tense. And then conjunction, pakai kata konjungsi time. Ada action verb, apa lagi? Sorry? Oke, menggunakan spesifik karakter. Oke, bagus sekali, kayaknya masih ingat semua. Jadi anak bapak sudah bisa kira-kira untuk membuat teks naratif? Sudah. Yang seperti bapak lihat tadi, anak bapak sudah mampu nampaknya mendesain, membuat kerangka teks naratif. Oke, selanjutnya sudah kita simpulkan bersama-sama. Bapak minta 2 orang nih, individu ya, 2 orang untuk dapat menyimpulkan secara keseluruhan. Ya, siapa nih yang mau menyimpulkan? Naila? Oke, silakan Naila. Boleh simpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Boleh maju nak? Boleh. Oke, silakan Naila. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan materi kita hari ini adalah teks narasi or narrative text is an imaginative story written by people, and the structure of narrative text is orientation, implication, and resolution. Thank you. Oke. Baik, untuk menguatkan lagi, Bapak minta 1 orang lagi. Siapa yang bersedia? You? Yes, please. Here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks narasi adalah teks yang berisi tentang ringkasan atau rangkaian about sequence of event in the past tense. Okay. In the past. In the past, so complicated ada generic structure. Ya, competition, Orientation. resolution. Resolution. Oke, good job. Oke. Thank you. Baik, anak bapak semuanya sepertinya sudah lumayan paham ya tentang kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon nanti bapak sudah sediakan di sini untuk refleksi. Ya, untuk refleksi bapak kita diisi sebentar ya nak ya. Oke, Bapak minta di checklist aja bagaimana refleksi anak-anak Bapak pada hari ini. Apakah materi menulis cerita fantasi ini menarik bagi anak-anak? Jadi anak Bapak silakan checklist, kalau suka, checklist suka, kalau tidak ya, untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta waktunya sebentar, 3 menit atau berapa menit untuk checklist. Ada sekitar 5 pertanyaan yang harus ditentukan ya. Oke, boleh diisi untuk refleksi kita hari ini. Ya, apakah materi menulis cerita fantasi ini menarik? Dan nanti kalau menarik checklist ya, kalau tidak, tidak. Apakah Anda bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik pada hari ini? Bagaimana perasaan Anda semuanya? Silakan Anda bikin refleksinya ya.
Oke, kalau sudah nanti dikumpulkan dengan salah satu ketuanya, ketua kelompoknya boleh serahkan ke Bapak ya. Sudah kelompok sini? Oke, thank you. Kelompok sini sudah, nak? Oke, kelompok ini sudah. Thank you. Oke, thank you. Please go. Oke, terima kasih anak Bapak sudah memberikan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan terakhir sebelum Bapak tutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak sampaikan karena kita sudah belajar tentang cara membuat naratif, teks sudah membuat kerangkanya. Jadi Bapak berikan tugas buat anak Bapak bagaimana supaya anak Bapak nantinya bisa mengembangkan menjadi sebuah teks naratif dari apa yang sudah kita bikin kerangkanya pada hari ini. Jadi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang akan datang, di pelajaran kita bahasa Inggris minggu depan, jadi anak Bapak tinggal nanti tujuan pembelajarannya adalah bagaimana mengembangkan teks naratif dari kerangka teks naratif yang sudah kita susun pada hari ini. Do you understand? Yes. Oke. Anak Bapak semuanya, kayaknya semuanya sudah semangat nih belajar. Masih semangat? Masih. Sebelum Bapak akhiri, sebelum kita berdoa, Bapak tanya lagi, are you ready? Yes, we are ready. Yes. Oke, baik anak Bapak semuanya. Siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini, doa setelah belajar? Siapa yang mau memimpin? Tadi diawali dengan ketua kelas, Bapak minta yang lain satu orang untuk bersedia memimpin. Oke, Nadia, silakan Nadia. Doa setelah belajar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, thank you very much for your attention today. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Selamat buat anak-anak Bapak semuanya, semoga sehat selalu, berkembang bahasa Inggrisnya, selalu semangat belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.